Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Alhamdulillah teman-teman semua, kita melanjutkan serogan kitab Safinah dengan makna pesantren bahasa Jawa. Kita masuki fasal hal yang membatalkan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Fasun ayah hadza fasun utawi iki iku anggit fasal switching ibaratnya fasal. Nawaqidul wudu'i utawi piro-piro perkara kang batalakan wudu iku arba'atu asya'a ono papat piro-piro perkara. Jadi hal-hal yang bisa merusak wudu atau membatalkan wudu ada 4. Apa saja? Al awalu utawi kang dingin iku al khariju perkara kang metu min ahadis sabilani saking salah suwijine dalan loro. Mingkubulin saking dalan Arab auduburin atau dalan buri. Rihun yo rupane angin au ghairuhu atau liyane rih ilal maniya kecuali mani. Ini yang pertama yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan ya, jalan depan atau kemaluan depan dan jalan belakang kemaluan belakang. Kalau ada sesuatu yang keluar dari dua jalan itu maka sudah pasti wudhunya batal ya. Kecuali mani, ini dikecualikan mani. Karena mani suci maka dia tidak membatalkan wudhu kalau keluar ya. Itu kalau yang keluar maninya saja murni. Kalau ada yang lain selain mani ikut keluar juga maka itu ya batal. Karena segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu dapat membatalkan wudhu. Lalu yang kedua asani utawi kang kaping pindho. Yang kedua dari yang membatalkan wudhu iku zawalul akli ilang akale binaumin sebab turu au ghairihi atau selaine turu. Illa nauma qaidin kejaba turune wong kang lungguh. Sifate qaid mumakinin kang netepaken sapa qaid maqnadatahu inggon pelungguhane qaid minal ardi saking bumi. Nah, ini syarat yang kedua yang membatalkan wudhu yang kedua yaitu hilang akalnya, hilang akal ya, pokoknya hilang akalnya sudah tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Kalau orang tidur kan tidak bisa mengendalikan tubuhnya ya kalau benar-benar tidur. Kalau baru ngantuk masih bisa ya, malah ngantuk belum batal, kalau sudah tidur belum batal. Perbedaan antara ngantuk dan tidur. Kalau ngantuk itu masih bisa mendengar suara tetangga atau bisik-bisik dari khotib, misalkan seperti ketika lagi khutbah masih dengar suara khotib walaupun tidak jelas ya, maka itu masih ngantuk, belum tidur. Kalau sudah tidur dia sudah hilang akalnya, tidak bisa mendengar sesuatu, melihat sesuatu ya, karena dia sedang hilang akal. Nah, itu yang membatalkan wudhu. Kalau sampai tidur membatalkan wudhu, kecuali ada tidur yang tidak membatalkan, yaitu tidurnya orang yang duduk tapi yang menetapkan tempat duduknya, artinya bokongnya nempel, pahanya nempel ke bumi ya, ke tanah atau ke tempat duduk kita. Itu kalau tidurnya dengan menempel atau menekankan bokong ke tempat duduk ya, maka itu tidak membatalkan wudhu ya, seandainya kita tidur dengan cara yang seperti itu. Kalau terlentang ya tetap batal. Tidur yang lain ya, itu hanya satu tidur itu yang tidak membatalkan wudhu. Lalu yang ketiga asalisu utawi kang kaping telu iku iltiqa'u basyaratai rajulin, tetemune kulit lorone wong lanang, wamroatin lan kulite wong wedon. Sifate rojul imro'ah kabireni kang gede karone kang wis bisa den syahwati. Ajnabiyaini kang dudu mahram karone ya, min ghairi hailin saking tanpa ono penghalang. Yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan. Kalau ada kulitnya laki-laki bertemu dengan kulitnya perempuan, nempel ya, maka itu batal wudhunya ya. Batal wudhunya ini kalau keduanya sudah besar, artinya keduanya sudah menimbulkan syahwat, bisa ya, berpotensi sudah bisa menimbulkan syahwat. Misalkan anak 9 tahun misalkan, itu secara umum bisa menimbulkan syahwat, maka anak laki-laki, orang laki-laki memegang anak 9 tahun perempuan, maka itu batal. Kenapa? Karena sudah
tergolong kabir, besar, artinya dia sudah berpotensi untuk disahwati oleh laki-laki. Ajnabiyah ini dia juga harus bukan mahram. Kalau mahram kan seperti ibu, adik, anak, kakek atau nenek, itu kan mahram ya. Mahram, maka kalau memegangnya mahram tidak batal. Misalkan istri kan bukan mahram, itu berarti batal. Kalau yang mahram misalkan ibu saya memegang ibu saya, ya tidak batal karena ibu mahram saya. Yang membatalkan di sini dia dua kulitnya perempuan dan laki-laki yang besar yang bukan mahram. Ajnabiyah itu bukan mahram ya, kebalikan dari mahram. Dan juga tanpa penghalang, artinya menempel langsung ke kulit, ketemu kulit. Kalau satu ada penghalang tidak batal, misalkan satu pakai sapu tangan, maka tidak batal ya. Ini beberapa syarat sentuhan yang bisa membatalkan wudhu. Yang keempat yang bisa membatalkan wudhu, ar-rabi'u utai kang kaping papate iku masuk kubulil adami, demek kubule anak Adam, ahal qoti duburihi utawa demek bunderan bokonge anak Adam, bibat nirohati kelawan batine epek-epek tangan, au butunil alsobingi utawa kelawan batine piro-piro drijitaan. Jadi yang keempat yang membatalkan wudhu adalah memegang atau menyentuh kubul kemaluan depan dan menyentuh kubul kemaluan belakang. Menyentuhnya dengan telapak tangan atau batin jari-jari. Telapak tangan yang bawah, jari-jari yang atas ya. Itu kalau disentuhnya dengan itu maka batal. Menyentuh kemaluan depan atau kemaluan belakang dengan telapak tangan atau jari-jari bagian dalam jari-jari, maka wudhunya batal ya. Itu baik kemaluannya sendiri atau kemaluannya tetangga, kemaluannya anak kecil, bayi, siapapun kemaluannya, maka batal wudhunya kalau disentuh dengan telapak tangan. Berbeda jika menyentuhnya dengan punggung ya, punggung tangan, maka tidak masalah ya. Yang batal adalah menggunakan telapak tangannya. Nah, itu 4 hal yang bisa membatalkan wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita sambung lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.